Assalamualaikum Horas, selamat pagi pemirsa. Seputar News Sumut kembali menyapa Anda. Pagi ini, Senin 18 April 2022, selama 30 menit kami akan menghadirkan beragam informasi yang terjadi di wilayah Sumatera Utara untuk Anda. Di antaranya, kebakaran hebat di pemukiman padat penduduk, 70 rumah ludes terbakar. 2 pelayan swalayan disekap pelaku perampokan babak belur dihajar warga. Pernak-pernik lebaran dari bahan daur ulang. Selain ketiga berita tadi, kami juga akan menyajikan sejumlah berita menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Intan Ashar, inilah seputar News Sumut selengkapnya. Kita awali berita pertama dari Asahan pemirsa. Kebakaran hebat melanda kawasan pemukiman padat penduduk di Dusun 2 Desa Seapung, Asahan, Sumatera Utara, Minggu dini hari. Sedikitnya 70 rumah warga hangus terbakar dilalap api. Beginilah detik-detik saat kobaran api besar melanda kawasan padat pemukiman penduduk di Dusun 2 Desa Seapung, Kabupaten Asahan, Minggu dini hari kemarin. Besarnya kobaran api juga sempat membuat warga panik dan berusaha mengevakuasi barang-barang berharga mereka dari dalam rumah yang belum terbakar. Banyaknya material bangunan yang terbuat dari kayu serta kuatnya tiupan angin juga menjadi pemicu utama merembetnya api dengan cepat ke setiap rumah yang saling berdempetan satu dengan yang lainnya. Sempitnya lorong di tengah padatnya kawasan penduduk juga mempersulit petugas pemadam kebakaran menjangkau titik api. Hingga pemadaman pun terpaksa dilakukan dengan cara manual, dibantu semprotan air bertekanan tinggi dari jarak jauh. Menurut salah seorang warga Darmansyah, belum diketahui pasti pemicu kebakaran 70 unit rumah ini. Namun dugaan sementara kebakaran dipicu korsleting pendek arus listrik dari salah satu rumah yang sedang ditinggal pergi pemiliknya. Ini kebakaran tadi bermula dari mana nih? Ini rumah ini pertama, Pak. Rumah belakang? Ya. Ada penghuninya nggak? Nggak ada. Nggak ada ya? Ini ada berapa rumah setahu Anda? Sekitar 70 rumah lah. Ya. 70 rumah ya? Akibat apa itu? Akibat listrik. Berspendek listrik ya? Iya. Listrik. Jadi adakah pemadam bisa menembus kawasan ini? Kan kawasan padat penduduk. Ada pemadam datang? Ada, Pak. Heeh. Pemadam yang kecil, pemadam besar. Oh, pemadam besar nggak bisa ya? Nggak bisa, Pak. Ada korban jiwa nggak? Nggak ada, Pak. Semua di sana. Kasus kebakaran kini telah ditangani pihak kepolisian, sementara api baru dapat dipadamkan 3 jam setelah kejadian. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Asahan, Ulil Amri, iNews melaporkan. Benar ujian dari Allah Subhanahu wa taala bagi keluarga. Sementara itu pemirsa, Minggu pagi, korban kebakaran di Desa Seapung, Asahan, Minggu dini hari mulai mencari barang berharga di tengah puing sisa kebakaran. Peristiwa kebakaran menyisakan kesedihan bagi para korban. Warga ramai berkerumun mendatangi lokasi kebakaran di kawasan padat penduduk di Dusun 2, Desa Seapung, Asahan, Minggu dini hari. Pasca kebakaran masih menyisakan kesedihan mendalam terhadap korban. Air mata tak terbendung setelah melihat rumah mereka rata dengan tanah. Tidak hanya itu, korban juga mencari barang berharga mereka di tengah puing sisa kebakaran. Hafsah Marpaung, korban kebakaran, mengatakan peristiwa kebakaran begitu cepat hingga korban berlari keluar rumah karena api sudah mengepung. Tak banyak barang yang bisa diselamatkan, termasuk pakaian dan dokumen penting. Menyelamatkan adik ya. Kita ya spontan kan, kita kan cari apa yang penting kan gitu. Nyawa lah dia terlebih dahulu. Kalau harta kan dapat dicari. Nah, itu dari api sudah datang menjalankan kami menyelamatkan apa diri ke sungai naik sampah. Kalau kami arah ke pangkal jalan, api sudah mengepung. Keliling apinya. Apa yang bisa diselamatkan? Selamatkan misalnya berikut penting jajahan anak ibu. Tapi ke ATM, ke rekening, ATM PKH itu kebakar semua. Tak sempat lagi, apinya udah menggebu. Ismail Zulkifli, kepala dusun, menjelaskan data sementara ada sebanyak 54 rumah yang ludes terbakar dan tidak ada korban jiwa. Di malam sekitar jam 2, api berasal dari rumah saudara Joni. Ada proses di belakang Bapak.
Jadi keadaan rumahnya tadi malam kosong. Mungkin pergi ke tempat orang tuanya. Apinya kemungkinan berasal dari korsleting lah. Diduga sementara. Ada berapa rumah Pak ini yang terbakar habis nih Pak? Terbakar habis keseluruhannya 54 yang hangus dan yang rusak berat 5 rumah. Yang di belakang saya 1, mungkin di belakang lagi 4 rumah lagi. Jadi Kepala Dusun sendiri sudah melaporkan Pak untuk gimana pengungsi ini Pak, rumah yang terbakar nih? Sementara mungkin diungsikan ya, nampak di situ. Ada tanah perusahaan mungkin kalau dibagi secepatnya untuk dipasang tenda darurat. Sebelumnya api berkobar hebat menghanguskan puluhan rumah di kawasan padat penduduk di Desa Seapung Asahan. Kuat dugaan api berasal dari arus pendek listrik dari salah satu rumah yang ditinggal pemiliknya. Korban kebakaran berharap pemerintah Kabupaten Asahan dapat memberikan bantuan dan tenda pengungsian untuk sementara. Dari Asahan, Ulil Amri, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, di Medan diduga akibat percikan api dari bakar sampah, pabrik pembuatan tikar di kawasan industri modern Medan Sabtu malam terbakar. Kobaran api membuat warga sekitar panik menyelamatkan barang-barang berharga. Kobaran api membumbung tinggi di salah satu pabrik pembuatan tikar milik PT Sumber Perkasa Plastik di kawasan industri modern atau KIM 1 Medan, tepatnya di lingkungan 1 Kelurahan Kota Bangun, Kecamatan Medan Dili, Kota Medan. Api dengan cepat melahap seluruh material plastik dan bangunan pabrik sehingga membuat warga yang tinggal berdekatan dengan pabrik panik dan turut menyelamatkan barang-barang berharga mereka. Besarnya api juga membuat tembok pembatas pabrik rubuh dan menimpa bangunan bagasi rumah warga yang disertai dengan suara ledakan berulang kali dari dalam pabrik. 13 mobil pemadam kebakaran Kota Medan diturunkan ke lokasi kebakaran untuk menjinakkan si jago merah. Petugas pun sempat kewalahan karena api sulit dipadamkan, mengingat tumpukan plastik yang terbakar hampir mengelilingi lokasi pabrik. Diduga api berasal dari sisa pembakaran sampah yang berada di samping pabrik, hingga merembet ke tumpukan material plastik dan bangunan pabrik. Tikar Pak, pabrik tikar. Awal kejadian tadi seperti apa? Kita kurang tahu Pak, pastinya pokoknya ada bahan tikar bahan-bahan plastik terkumpul di gudang orang itu dan terbuka, mungkin entah ada percikan api, nggak tahu kita Pak. Asal api nggak tahu ya? Iya, belum pastinya kita tahu entah dari mana kebakaran yang terbakar sampah orang itu, kita belum tahu pastinya Pak. Kalau di dalam sendiri selain material tikar apa aja Pak? Plastik lah, biji plastik, itu pokoknya tempat-tempat botol lah sebelum diolah jadi biji plastik. Api berhasil dipadamkan 3 jam kemudian setelah petugas menambah campuran deterjen ke dalam air. Hingga kini petugas Polsek Medan Labuhan masih mencari tahu penyebab pasti kebakaran pabrik plastik ini. Dari Medan, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Beralih ke berita lainnya pemirsa, seorang pemuda babak belur dihajar massa usai merampok salah satu swalayan di kawasan Pasar 4 Helvetia, Deli Serdang. 2 orang pegawai sempat diikat dan disekap, bahkan seorang di antaranya mengalami luka-luka. Diduga dibacok pelaku. Gantian aja, yuk. Kasihan dia nengok orang dulu. Seorang pemuda babak belur dihajar warga setelah merampok dan menyekap 2 orang pegawai salah satu minimarket retail di kawasan Pasar 4 Desa Helvetia, Kecamatan Labuan Deli, Kabupaten Deli Serdang. Dalam aksinya, pelaku yang merupakan warga Indrapura, Kabupaten Batubara, bahkan sempat mengikat tangan dan kaki 2 orang pegawai swalayan, serta melukainya menggunakan senjata tajam. Menurut warga sekitar, kejadian ini berawal saat pukul 7:30 pagi, salah seorang pegawai tiba di toko, lalu berteriak minta tolong setelah melihat 2 rekannya sesama pegawai disekap dalam keadaan lemas dan luka-luka. Warga yang mendengar teriakan korban langsung menangkap pelaku saat berupaya hendak melarikan diri dan menghajarnya hingga babak belur. Tiba-tiba jerit dia, dari belakang udah dengar jeritan, jerit, Allah tolong gitu aja deh. Aku nengok atas tuh, kenapa itu? Jadi aku coba kemari. Pas aku perjalanan jalan itu malingnya tuh lari keluar, itulah dikejar sama parkir sana depan itu. Tempat apa juga, parkir depan itu tempat dipisau juga, tapi nggak kena elak. Ditangkap sama parkir itu Pak, rasanya hilang. Jadi Pak, kondisi pegawai di dalam gimana Pak? Itu di sekap di lapan sekap itu.
Nah itu sempat dia turun ke bawah, aku takut pas aku datang dia udah turun bawahnya cewek itu, kita minta tolong ini. Udah diikat Pak? Udah diikat. Pelaku kini telah diamankan petugas Polsek Medan Labuhan untuk menjalani proses hukum. Sementara itu, 2 orang pegawai minimarket yang mengalami luka dan trauma hingga kini masih dirawat intensif di salah satu rumah sakit di Medan. Dari Medan, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Pemirsa, hanya karena selisih harga ikan, nyawa seorang pembeli melayang akibat didorong ke laut oleh penjual. Pelaku akhirnya diciduk polisi dan ditetapkan sebagai tersangka serta terancam 15 tahun penjara. Pelaku pelempar seorang warga ke laut hingga tewas di Nias Barat akhirnya diciduk polisi. AG, warga kecamatan Sirombo, Nias Selatan yang berprofesi sebagai penjual ikan ini langsung ditetapkan sebagai tersangka utama dan dijebloskan ke penjara setelah beberapa jam menjalani pemeriksaan di kantor polisi. Dari hasil pengakuan tersangka YD, penyebab dirinya melempar korban ke laut hingga tewas karena sebelumnya tersangka dengan korban sempat cekcok mulut terkait tawar-menawar harga ikan di tempat penjualan ikan dekat pelabuhan Sirombo. Karena tidak ada kecocokan harga di antara keduanya, tersangka spontan emosi yang mendorong korban ke laut dari atas pelabuhan laut Sirombo. Korban yang saat itu hanya bermaksud membeli ikan untuk kebutuhan ketiga orang anak dan istrinya akhirnya ditemukan tewas karena diduga tidak bisa berenang saat dilempar ke laut oleh pelaku. Telah ditetapkan 1 orang tersangka inisial YD dan setelah ditetapkan sebagai tersangka telah dilakukan penahanan di RTP Polres Nias. Ini yang perlu terus kita dalami dan kita kembangkan dalam penyelidikannya, tapi untuk sementara kejadian yang rame-rame pada saat kejadian tersebut terjadi cekcok mulut dan saling dorong-mendorong, namun sampai saat ini masih belum kita temukan telah terjadi penganiayaan di antara mereka-mereka yang lagi ramai di dermaga tersebut. Tersangka saat ini telah menjalani penahanan di Polres Nias dan mengakui segala perbuatannya. Tersangka juga terancam hukuman 15 tahun penjara dan dijerat pasal 338 atau 351 ayat 3 KUH Pidana. Dari Kepulauan Nias, Iman Jayalase, iNews melaporkan. Pemirsa, peristiwa ini menjadi pelajaran bagi orang tua agar terus mengawasi aktivitas media sosial anak. Di Tanjung Balai, seorang pria ditangkap polisi karena tega mencabuli korbannya yang masih berada di bawah umur. Korban dibujuk melalui perkenalan di media sosial dan diancam tidak melapor ke orang tua dan polisi. Pemuda berinisial M, 23 tahun, hanya tertunduk malu saat digelandang petugas Unit Perlindungan Perempuan Anak PPA di Mapolres Tanjung Balai, Sumatera Utara. Pelaku M ditetapkan menjadi tersangka oleh petugas atas kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur. Bribka Ernawati, Kanit PPA Polres Tanjung Balai mengatakan perkenalan korban dan tersangka berawal dari media sosial. Tak membutuhkan waktu lama, pelaku bertemu dengan korban dan mengajak korban keluar rumah. Tak jauh dari rumah korban, pelaku melancarkan aksi bejatnya dengan menyetubuhi korban dan mengancam korban agar tidak melapor kepada orang tua dan polisi. Umurnya 13 tahun. Awalnya mereka berkenalan melalui Facebook yang diperkenalkan oleh temannya. Tersangka berinisial M, korban berinisial E. Berapa hari orang itu berkenalan, Bu? 1 hari. 1 hari mereka langsung jalan dan melakukan hubungan di samping rumah kosong semak-semak. Di semak-semak ya. Ada nggak ancaman sendiri, Bu? Ancaman ya nggak ada, secara hanya mengatakan jangan kasih tahu sama orang tuamu dan polisi. Perbuatan asusila terbongkar setelah korban menceritakan kepada orang tuanya. Atas perbuatannya, tersangka dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun kurungan penjara. Dari Tanjung Balai, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Pernak-pernik Lebaran dari bahan daur ulang. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di seputar iNews Sumut.